Halo, shalom. Selamat pagi buat sobat Mama Ana. Bagaimana kabar sobat Mama Ana semua? Mama Ana yakin semuanya hari ini dalam keadaan sehat. Oke ya, kita awali hari kita bersama Tuhan. Kita awali dengan penuh sukacita, mengucap syukur dalam segala hal. Pasti sepanjang hari ini, sepanjang hari yang penuh sukacita bagi kita. Asal kita mengandalkan Tuhan, asal kita semangat, mengucap syukur dalam segala hal, kita percaya sulit apapun sepanjang hari ini, pasti kita bisa jalani. Oke, Mama Ana masih tetap masak ya. Mama Ana pagi hari ini masak mie lidi. Ini tadi seberat 1 kilogram. Mie lidinya mau Mama Ana gulai ya. Bikin kuah gulai, disiram kuah gulai nanti. Kemarin juga Mama Ana sudah pernah masak mie goma, tapi mie gomanya digoreng. Oke ya, ini sebanyak 1 kilogram. Ini nanti kalau sudah masak banyak kali ini, 15 orang bisa makan ya. Oke ya, yang pastinya bumbu-bumbu yang Mama Ana siapkan, cabai merah cuma 10 biji saya bikin ya, biar nggak terlalu pedas, biar anak saya kecil bisa makan. Baru serai 3 batang, saya ambil yang putihnya saja. Daun salam, daun jeruk, bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya tadi setengah ons, bawang putihnya tadi 40 gram. 40 gram, yang pastinya lengkuas 2 ruas jari, kunyit 2 ruas jari, jahe 1 ruas jari. Karena Ma Ana mau bikin ala-ala masakan Batak ya, Ma Ana pakai rias. Rias ini riasnya ya. Mungkin kalau orang Batak tahu itu apa rias, tapi kalau bahasa Indonesianya itu kecomprang atau kincung. Tapi saya nggak pakai bunganya, saya pakai batang yang muda ya. Kalau nggak ada batang kincung atau batang kecomprang, bisa pakai bunganya, di pasar banyak dijual. Oke, yang pastinya ada andaliman. Andalimannya tadi 20 gram ya sob. Baru pakai ketumbar desaku, ketumbar halus. Ini bumbu-bumbu yang dihaluskan. Serainya, lengkuasnya, bawang putih, bawang merah, cabai, andaliman, kecomprangnya, rias. Itu semua dihaluskan ya, sama daun jeruknya di blender. Yang enggak dihaluskan cuma daun salamnya ya sob. Dan saya siapkan ini kacang panjang sama wortel untuk toppingnya nanti ya. Nanti untuk kuah gulainya itu saya akan pakai sayur. Karena pada dasarnya kalau mie goma itu kuah gulai pasti pakai sayur. Tapi biasanya Ma Ana di kampung pakai labu siam ya, labu siam sama wortel. Cuman pagi hari ini nggak ada labu siam di rumah ya, saya pakai kacang panjang saja. Tidak jadi masalah ya sob. Ini nanti saya pakaikan sayurnya, kacang panjang sama wortel sudah diiris-iris dan sudah dicuci bersih. Dan saya pakai daun bawang. Ini tadi daun bawang 3 batang sudah saya iris-iris. Baru nanti toppingnya saya sudah siapkan telur bulat, sudah saya rebus dan dibagi-bagi 2 biar cukup ya sob. Dan mie goma itu pakai ini ya, kerupuk merah. Nanti kerupuknya akan saya goreng. Oke ya sob, langsung saja kita masak. Mari kita masak. Ini air panasnya sudah Mama Ana didihkan. Langsung saja kita rebus mie lidinya ya sob. Ini mie lidinya nanti kita rebus sampai lembut dia ya, sampai dia betul-betul lembut. Nanti mie lidinya ini sobat, kalau sudah lembut dia ditiriskan, baru langsung direndam pakai air dingin. Fungsinya biar minyak kenyal dan tidak lengket. Besok kita tunggu dia sampai betul-betul dia lembut ya, tapi jangan lembek kali ya. Kalau lembek kali pun nggak enak. Kita agak aja, nanti kalau udah lembut dia teksturnya, baru kita angkat, tiriskan, baru langsung direndam pakai air dingin, langsung ditiriskan ya. Oke sob, kita giling dulu bumbu-bumbunya, kita blender dulu bumbu-bumbunya. Tadi Ma Ana lupa ngasih tahu kelapa ya. Ada kelapa tadi ini 2 butir,
sebentar diperas, ambil santannya. Oke ya sob, kita halus-haluskan dulu bumbunya, kita blender sambil nunggu minyak lembut. Oke sob, makanya batuk ya. Ini mie lidinya sudah masak ya, sudah lembut dia ya, sudah lembut ya sob. Baru airnya ini kita tiriskan, habis ditiriskan langsung direndam pakai air dingin sebentar, ditiriskan juga ya, biar dia nggak lengket. Oke ya sob, kita tiriskan dulu ya. Oke, minyak sudah ditiriskan ya, air masakannya tadi, baru kita rendam sebentar pakai air dingin, air bersih ya sob. Rendam dia pakai air dingin sebentar seperti ini ya. Baru kalau sudah seperti ini kita tiriskan lagi dia sob. Rendam sebentar biar dia kenyal tapi enak ya kan. Kalau nggak direndam pakai air dingin dia bisa lengket, dia jemek. Oke ya, kita tiriskan lagi ya sob. Tiriskan lagi dia. Ketiga kali ya. Kita halus-haluskan bumbu-bumbunya sob. Halus-haluskan, baru di blender, jadi gampang di blender ya. Haluskan dulu semua, baru di blender. Lompat ya. Riasnya juga ya sob, riasnya juga dihalus-haluskan biar di blender semua ya. Kita tambah air sedikit ya, baru kita blender. Blender dulu ya sob. Oke ya sob, bumbunya sudah selesai di blender. Kita tumis sebentar bumbunya ya, biar harum ya. Bumbunya sudah panas, kita tumis sampai nanti betul-betul bumbunya ini harum ya. Goreng dia terus ya, kita aduk ya sampai betul-betul nanti bumbunya ini harum, sampai airnya itu tidak ada ya.
sob, sampai betul-betul bumbunya ini masak ya, sampai dia kering. Ini kan masih ada air-airnya ini, berarti belum kering itu. Kita masukkan daun palanya ya, daun pala, daun salam ya sob. Jadi sobat Mama Ana yang menonton video ini, tadi bumbu-bumbunya semua di blender ya, riasnya, ketumbarnya. Ketumbarnya tadi Mama Ana pakai ketumbar halus ya, bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, daun jeruknya juga tadi di blender ya. Cuma daun salamnya yang tidak di blender. Pasti rasanya ini melekat ya sob. Ini aroma kuahnya ini aroma andaliman sama rias. Mungkin kalau sobat Mama Ana yang bukan suku Batak mungkin nggak tahu ya mau kemana rasa andaliman itu. Tapi kalau orang Batak seperti Mama Ana, rasa andaliman itu sudah melekat di lidah. Oke, sobat Mama Ana, ini bumbunya sudah masak ya, sudah harum kali. Kita tambahkan santannya. Ini tadi bekas blenderan itu ya, saya terbuang, jadi saya pakaikan santan. Kita masukkan ya sob, ini tadi santannya. Oke, kita aduk-aduk dia ya biar gak pecah santannya. Baru nanti kita didihkan sampai dia mendidih. Masukkan sayur-sayurnya ini sama santan kentalnya, udah deh. Kita tambahkan ketumbarnya. Saya pakai ketumbar di satu ya, ketumbar halus 1 sendok aja ya sob, gak usah banyak-banyak soalnya ini kan bukan ikan atau daging. Oke ya, kita masukkan garam secukupnya. Nanti sebelum angkat bisa cek rasa ya sob. Saya pakai Ajinomoto. Gak usah terlalu banyak ya sob, terlalu banyak nanti terlalu gak enak. Sedikit aja, coba bikin gurih aja ya. Oke, oke sob, kuahnya sudah mendidih. Kita masukkan wortel sama kacang panjangnya, sayurnya ya. Ini sobat, wortelnya sama kacang panjangnya sudah masak. Kita masukkan santan kental ya. Kalau sudah dimasukkan santan kental harus terus diaduk biar santannya tidak pecah. Baru masukkan daun bawangnya ya sob. Oke, pasti mantap ini ya sobat. Sebelum mengangkat jangan lupa cek rasa ya sob, pasti melotop ini. Ini kuah gulai mie goma. Nanti tinggal kita siramkan ke mie-nya ya sob ya. Kita tunggu mendidih baru kita angkat. Oke sobat Mama Ana, kuah gulainya sudah masak ya. Harum kali ya, harum kali. Riasnya itu sama andalimannya itu. Oke ya, apinya sudah bisa dimatikan.
Semua sudah masak ya. Ini gulainya, kuah gulainya sudah masak. Ini minyak sudah masak, ya kan sob? Ini minyak sudah masak. Oke, langsung kita siramkan kuahnya ke mie yang sudah disiapkan. Pasti enak kali ini sob. Pasti ini rasanya melekat. Ini ya sobat ya, mantap kali ya. Baru dibikin kerupuk merah yang sudah digoreng tadi. Oke sob ya. Oke. Beginilah dia sobat Mama Ana, sudah siap mie goma kuah gulai. Oke ya sob. Oke sobat Mama Ana, simpel aja ya kan. Hari ini Mama Ana itu masak itu mie goma kuah gulai sudah siap. Oke. Jadi buat sobat Mama Ana, terima kasih ya sudah menyaksikan video Mama Ana hari ini. Menu Mama Ana hari ini mie goma kuah gulai. Ini khas orang Batak ya kan. Pakai rias dan andaliman, rasanya malotok. Coba sobat Mama Ana di rumah, dicoba di rumah, pasti nambah-nambah terus ya kan. Rasa andaliman sama riasnya itu, kalau orang Batak pasti tahu bagaimana rasanya kalau kuah gulai mie goma dipakai rias sama andaliman. Oke sobat Mama Ana sudah selesai masak. Terima kasih sudah menyaksikan video Mama Ana. Doa Mama Ana kita semua sobat Mama Ana semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dimudahkan rezeki, berkarya terus, pasti Tuhan menyertai kita. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Oke ya, jaga imun, jaga iman, pasti aman dan amin. Oke ya, shalom, Tuhan Yesus memberkati.